Minyak kelapa sawit, atau yang sering disebut CPO, adalah komoditas vital yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hamparan kebun sawit membentang luas, menjadi saksi bisu betapa pentingnya peran sawit dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya sebagai sumber devisa negara, sawit juga menjadi tumpuan hidup bagi jutaan keluarga petani di pelosok negeri. Dari sabun mandi yang kita gunakan setiap pagi, margarin di atas roti, hingga bahan bakar biodiesel yang menggerakkan kendaraan, sawit hadir di hampir setiap aspek kehidupan modern. Banyak orang mungkin tidak menyadari, tapi produk-produk berbahan dasar sawit ada di mana-mana, mulai dari dapur rumah tangga hingga industri besar. Indonesia dan Malaysia kini menjadi dua raksasa produsen sawit dunia. Bersama-sama, kedua negara ini menguasai lebih dari 80% pasar global, menjadikan sawit sebagai penyumbang devisa utama dan sumber penghidupan bagi jutaan petani, buruh, dan keluarganya. Tak heran, sawit sering disebut sebagai emas cair dari tanah tropis. Sejarah panjang sawit di Indonesia dimulai sejak era kolonial, dan kini telah berkembang menjadi industri modern yang melibatkan teknologi canggih dan jaringan distribusi global. Prosesnya pun tidak sederhana. Dari kebun, buah sawit dipanen, lalu diangkut ke pabrik untuk diolah menjadi CPO. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian dan kerja keras, mulai dari petani di lapangan hingga teknisi di pabrik pengolahan. Setelah menjadi CPO, minyak sawit diolah lagi menjadi berbagai produk turunan yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan diekspor ke berbagai penjuru dunia. Harga CPO di pasar internasional menjadi barometer penting, memengaruhi petani, industri, hingga konsumen. Fluktuasi harga bisa membawa dampak besar, baik bagi ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Industri sawit menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari petani, buruh panen, sopir truk, hingga pekerja pabrik. Setiap lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. Tak hanya itu, kehadiran industri sawit juga mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan. Namun, stabilitas harga sangat penting. Ketika harga sawit turun, petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi bisa membebani konsumen dan memicu inflasi. Memahami dinamika harga CPO berarti memahami denyut ekonomi Indonesia, karena sawit telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dari dapur rumah tangga hingga pasar global, sawit memengaruhi kehidupan sehari-hari kita semua. Menjadi bukti nyata bahwa emas cair ini benar-benar mengalir dari tanah Indonesia untuk dunia. Oktober 2025, pemerintah menetapkan harga referensi CPO sebesar $963,61 AS per metrik ton. Angka ini naik tipis 0,9% dari bulan sebelumnya, menandakan tren positif di pasar global. HRCPO jadi patokan utama untuk menghitung bea keluar dan pungutan ekspor, dua pajak penting bagi negara. Penetapan harga ini menyeimbangkan kepentingan ekspor, kebutuhan dalam negeri, dan pendapatan negara. Bagi eksportir, HRCPO menentukan struktur biaya. Bagi pemerintah, ini dasar proyeksi pendapatan non-migas. Harga ini juga memengaruhi stabilitas pasokan dan harga produk turunan sawit, terutama minyak goreng. Penetapan harga referensi crude palm oil atau HRCPO merupakan proses penting yang dilakukan pemerintah untuk memastikan harga sawit tetap transparan dan adil. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku industri, hingga analis pasar yang bekerja sama dalam menentukan harga yang tepat. Setiap bulan, pemerintah mengadakan rapat khusus untuk membahas perkembangan harga dan tren pasar global, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data dan analisis yang akurat. Dalam menentukan HRCPO, pemerintah mengacu pada data harga dari 3 pasar utama dunia, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Rotterdam. Ketiga pasar ini dipilih karena mewakili pergerakan harga sawit secara global dan menjadi acuan utama dalam perdagangan internasional. Data harga yang diambil dari ketiga pasar ini kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai kondisi pasar. Untuk penetapan harga di bulan Oktober 2025, misalnya, data harga yang digunakan diambil dari periode 25 Agustus hingga 24 September. Rentang waktu ini dipilih agar harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi pasar terbaru dan relevan dengan situasi saat ini. Setiap hari dalam periode tersebut,
Harga dari masing-masing pasar dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan. Namun, dalam proses pengambilan data, seringkali terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Jika selisih antara harga tertinggi dan terendah dalam periode tersebut melebihi $50 AS, maka pemerintah hanya akan menggunakan dua harga yang paling dekat dengan nilai median. Langkah ini diambil untuk menghindari pengaruh harga ekstrem yang bisa membuat hasil perhitungan menjadi tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Pada periode kali ini, harga dari pasar Rotterdam dikeluarkan dari perhitungan karena selisihnya terlalu besar dibandingkan harga di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, hanya harga dari Indonesia dan Malaysia yang digunakan sebagai dasar perhitungan HRCPO. Hal ini dilakukan agar harga referensi yang dihasilkan tetap relevan dan tidak terdistorsi oleh perbedaan harga yang terlalu jauh. Setelah harga-harga tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari kedua harga yang tersisa. Hasil perhitungan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai RCPO untuk periode tersebut, yaitu sebesar $96.3 AS per ton. Angka ini menjadi acuan resmi bagi seluruh pelaku industri sawit di Indonesia. Dengan mekanisme yang ketat dan transparan ini, pemerintah berupaya menjaga harga acuan tetap stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Proses ini juga memberikan kepastian bagi petani, pelaku industri, dan eksportir, sehingga mereka dapat merencanakan kegiatan usaha dengan lebih baik dan berkelanjutan. Kenaikan HRCPO Oktober 2025 didorong permintaan tinggi dari India, salah satu konsumen terbesar dunia. Permintaan melonjak, sementara produksi di Indonesia dan Malaysia stagnan. Hukum ekonomi klasik, harga naik. Faktor cuaca seperti El Niño juga bisa mengaruhi produksi, meski bukan penyebab utama kali ini. Harga minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari turut memengaruhi permintaan CPO. Kombinasi permintaan kuat dan pasokan terbatas jadi pemicu utama kenaikan harga. Ini bukti betapa terhubungnya pasar komoditas global. Dalam industri kelapa sawit Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur ekspor. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah bea keluar dan pungutan ekspor (PI). Ketika harga referensi CPO melebihi $680 AS per ton, pemerintah mulai memberlakukan kedua pungutan ini untuk menjaga stabilitas pasar dan mendukung pembangunan industri sawit nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengendalikan volume ekspor, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari ekspor sawit dapat memberikan manfaat yang luas bagi negara dan masyarakat. Pada Oktober 2025, pemerintah menetapkan fee besar $124 AS per ton. Sementara itu, pungutan ekspor ditetapkan sebesar 10% dari HRCPO, yang jika dikonversi menjadi sekitar $96.36 AS per ton. Penetapan angka ini dilakukan secara berkala, menyesuaikan dengan fluktuasi harga CPO dunia dan kebutuhan dalam negeri. Proses penetapan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga asosiasi pelaku industri sawit. Jika dijumlahkan, total pungutan yang harus dibayarkan eksportir mencapai sekitar $22.36 AS per ton. Jumlah ini terdiri dari gabungan BK dan PE, yang keduanya wajib dibayarkan sebelum produk sawit dapat diekspor ke luar negeri. Pungutan ini menjadi salah satu komponen biaya utama dalam ekspor CPO dan produk turunannya. Dana dari BK langsung masuk ke kas negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu, PI dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPKS). Dana PI digunakan untuk mendanai berbagai program strategis, seperti peremajaan sawit rakyat, pengembangan biodiesel, riset, dan pelatihan petani. Dengan demikian, pungutan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga mendorong keberlanjutan industri sawit. Memang, pungutan ekspor ini berdampak pada margin keuntungan eksportir. Biaya tambahan yang harus ditanggung membuat eksportir harus lebih efisien dan inovatif dalam menjalankan usahanya. Namun, pungutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang. Dana PI yang terkumpul sangat membantu petani kecil, terutama dalam program peremajaan sawit yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, PI juga berperan dalam menciptakan pasar domestik yang stabil, sehingga harga sawit di dalam negeri tetap kompetitif dan tidak terlalu terpengaruh fluktuasi global. Dengan demikian,
Bea keluar dan pungutan ekspor adalah instrumen vital yang tidak hanya menyeimbangkan keuntungan ekspor, tetapi juga mendorong pengembangan industri sawit yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Kenaikan HRCPO membawa dampak beragam. Petani sawit menikmati harga TBS lebih baik, meningkatkan pendapatan mereka. Perusahaan dan eksportir dapat pendapatan lebih besar tapi harus membayar pungutan lebih tinggi. Industri hilir seperti produsen margarin dan sabun menghadapi kenaikan biaya bahan baku, yang bisa menggerus margin atau menaikkan harga jual. Pemerintah berperan menyeimbangkan kepentingan petani, eksportir, dan konsumen. Setiap pergerakan harga global menciptakan efek domino di seluruh rantai pasok. Inilah tantangan dan peluang dari industri sawit yang terintegrasi. Apakah harga minyak goreng akan naik? Tidak selalu. Pemerintah punya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng tetap stabil. Dana dari pungutan ekspor juga bisa digunakan untuk subsidi atau operasi pasar jika harga melonjak. Selama pasokan DMO lancar, kenaikan HRCPO global tak langsung menaikkan harga minyak goreng di pasar. Namun, jika harga global naik ekstrem dan lama, tekanan pada harga domestik pasti meningkat. Kebijakan pemerintah jadi kunci menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan rakyat. Selain CPO, pemerintah juga menetapkan harga referensi untuk kakao dan produk kehutanan. Oktober 2025, harga referensi kakao turun tajam 8,76% menjadi $2,498 AS per ton, akibat pasokan global melimpah. Bea keluar kakao tetap 15% meski harga turun. Di sektor kayu, beberapa jenis seperti merbau dan akasia naik, sementara meranti dan jati turun. Setiap komoditas punya dinamika pasar unik, tergantung permintaan dan pasokan global. Kebijakan harga referensi memberi gambaran lengkap kinerja ekspor Indonesia di luar sawit. HRCPO $-63,61 AS per ton, bukan sekadar angka, ini kompas ekonomi nasional. Kenaikan harga memberi harapan bagi petani, mengaktifkan instrumen fiskal negara, dan mendanai program strategis. Prinsip keadilan dijalankan, keuntungan sumber daya alam didistribusikan untuk keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat. Kisah harga CPO, kakao, dan kayu mencerminkan posisi Indonesia di perdagangan dunia. Kebijakan harga dan pajak ekspor yang transparan adalah kunci kemakmuran. Setiap pengumuman harga referensi adalah cerminan denyut ekonomi bangsa. Harga referensi bukan sekadar dolar dan ton, tapi tentang upaya bersama mengelola kekayaan demi kesejahteraan rakyat.